mengikuti kajian rutin setiap hari Minggu oleh Ustadz Jibrin dalam kondisi sehat walafiat. Salawat wassalam selalu kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga semoga kita semua pengikutnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Islam pada malam hari ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang tetap setia anggota grup Info Tanjung Bintang, malam hari ini mungkin bisa menanyakan atau bisa nanti ditanyakan ketika live tentang kajian pada malam hari ini dengan tema masih seputar kurban, lanjutan dari yang lalu, mungkin ditambahi haji mungkin ya, sedikit ya Tat ya. Jadi tentang ibadah kurban. Jadi nanti kalau ada bagi kawan-kawan semua yang ingin menanyakan bisa langsung chat live, nanti akan kita sampaikan pertanyaan itu pada Ustadz dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Jibrin ketika nanti menjawab pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja pada Ustadz Jibrin untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat disilakan. Jazakumullah khairan kepada pembawa acara. Saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama-tama selalulah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, meluruskan niat kita, kita diberikan keistiqomahan, tetap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dalam Islam ini mudah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga orang kemudian. Baiklah para jamaah dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita masih membahas seputar bab kurban. Tentunya masalah kurban ini sangatlah penting sekali karena suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ juga Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya sebelum masuk kita hari Adha, tentunya di sini juga kita disunahkan untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah. Nah, di sini ada hadis umum, di situ diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya ma min ayyamin amalus shalih ahabu ilallah min hadhil ayyam. Jadi tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari ini, yaitu hari min asri ayyamin dzulhijjah, yaitu pada 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaju
kecuali seseorang itu keluar, yaitu binafsihi wa malihi, dia membawa dengan jiwa dan hartanya, summa lam yarji bidzalika syai'in, dan kemudian dia tidak pulang kembali dengan membawa sesuatu apapun, kecuali ya ini bahwasanya seseorang tatkala ya mengamalkan amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah, ini amalan sangat besar sekali, bahkan orang yang jihad fisabilillah pun ya tatkala ya dia berperang di jalan Allah, ini dia tidak bisa kembali lagi, artinya dia adalah mati syahid. Masalah Pak, mati syahid itu pahalanya sangat besar sekali ya. 72 bidadari Pak. Mau Pak? Mau, langsung cepat. Jangan ditanya kalau itu ya. Ini kalau ibunya kok saya dikasih apa? Ini kan kayak gitu tanya beliau ini. Ya. Ini tentunya amalan pada awal bulan Zulhijjah ini setara dengan seperti seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak pulang kembali. Artinya alias syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, makanya di sini hadis ini masih secara umum ya. Terutama amalan ini adalah memperbanyak, yaitu takbir, tahmid dan tahlil, tasbih ya. Ini dimaksud takbir, tahmid, tahlil dan tasbih ini sebetulnya kalau bahasa kita takbiran, Pak. Karena takbiran itu sudah termasuk ada tahmid, tasbih dan tahlil ya. Sampai dari awal hingga tanggal 10 ini kita disunahkan sudah takbiran dulu, Pak. Antum misalkan mau keluar, mau ke pasar ya sambil takbiran, tapi jangan keras-keras lah ya. Nanti ada orang protes nanti antum, ini belum takbiran kok antum sudah takbiran ya. Ini sebetulnya disunahkan ya. Terus kemudian apa lagi? Puasa. Ini makanya puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 ini subhanallah. Kalau antum bisa jaga amalan ini, itu pahalanya antum dapat setara dengan orang yang jihad fi sabilillah. Besar, Pak. Kemudian belum kita hendak mau berkurban. Ya. Baik, kalau antum mau berkurban, ini kambing antum harus betul-betul dijaga. Ya, tapi kalau sudah mau masuk tanggal 1, idza ra'aitumul hilal, jika kalian itu melihat hilal, ya. Wa arada ahadukum yudahiya, apabila salah seorang di antara kalian itu hendak berkurban, falyumsik, maka hendaklah tahan. Tahan dulu apa? Asy'ariha, yaitu rambut-rambutnya itu maksudnya enggak boleh dicukur, maksudnya ditahan itu enggak boleh dipotong. Kemudian apa lagi? Adfariha, kuku-kukunya. Ya. Hatta yudahiya, hingga kalian itu benar-benar berkurban, maksudnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Cuma pendapat ini ada dua. Yang pertama itu adalah kambingnya, Pak. Kambing, sapi atau untanya itu tidak boleh dipotong kuku dan rambutnya. Dan yang kedua orang yang berkurban. Ya. Kalau antum mau cukur, mau potong kuku ya sebelum masuk bulan Zulhijjah. Karena yang berkurban dan kambingnya yang akan dikurbankan tatkala sudah masuk bulan Zulhijjah itu sudah masuk bab berkurban. Ya. Makanya di situ kita dilarang falyumsik, jangan kita memotongnya. Ya karena semuanya pahala. Layati yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan datang. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, al-asyariha, yaitu dengan bulunya semuanya, kemudian adfariha, dengan kuku-kukunya. Ya, ini akan datang pada kita sebagai bukti. Nah ini makanya di sini nggak boleh kita cukur atau kita potong. Ya. Ini satu amalan tentang masalah berpuasa. Kemudian di situ ada yang namanya
puasa Arafah, yaitu pada tanggal berapa? 9. Keutamanya apa? Yukaffiru dzunub, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita berapa? Sanatain, yaitu 2 tahun. Itu qablaha wa ba'daha, sebelum dan sesudahnya. Wa yaum Asyura, kalau puasa Asyura kita Allah akan mengampunkan dosa kita 1 tahun. As-sanah 1 tahun. Sesudah atau sebelumnya? Ayo bingung toh antum? Sebelumnya, qablaha, sebelumnya. Jadi sebelumnya ini kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Ini khususnya puasa pada bulan Asyura. Nah, kemudian ya, boleh kita puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh kita puasa dari tanggal 1 sampai 8. Ini berpendapat boleh. Ada yang mengambil 8 dan 9. Tapi tatkala kita temukan hadis tentang masalah puasa tarwiyah, ini maudhu', Pak. Ya. Ini hadisnya palsu. Tarwiyah ini berasal dari kata ya tarwa. Itu artinya adalah membawa air, karena ketika itu pada musim haji mereka itu kebiasaan mereka itu membawa air untuk jamaah haji. Ada yang menyatakan itu berasal dari taro atau yaro, itu artinya melihat, karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 8-nya ketika itu beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Nah ketika itu bertanya-tanya dia dengan dirinya, ini mimpi ataukah memang dari Allah, kan seperti itu. Nah rupanya mimpi itu adalah dari Allah, karena kalau mimpinya para nabi apa? Wahyu. Ya, kalau mimpinya kita kembang tidur, Pak. Kalau kita mimpinya kembang tidur ya. Yang penting jangan kembang pasir ya. Kalau kembang tidur enggak apa-apa, ya enggak boleh kembang pasir. Ya. Ya kalau para nabi semua itu kalau mimpi itu ya dia hak nyata seperti ini, Pak, nyata betul-betul. Nah, itu para nabi ya. Ya insya Allah kalau antum tidurnya itu sesuai dengan sunnah, Pak, ya. Antum mau tidur itu berwudu, sholat 2 rakaat sunnah ya, terus kemudian antum mau tidur ditebai ya, dibersihkan dulu, kemudian antum itu berdoa ya, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan seluruh tubuh, insya Allah antum dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wajar kalau antum itu mimpinya enggak benar, mimpi dikejar-kejar setan. Kadang-kadang mimpi kepalanya gelundung, Pak. Kepalanya gelundung kan seperti itu. Ya kadang-kadang kita terbang tinggi, udah tinggi dijatuhkan. Masya Allah. Ini kadang-kadang mimpi ini, ya orang kita aja mimpinya aja nggak benar, apalagi hidup kita mau benar. Mimpi antum aja nggak benar. Bagaimana hidup mau benar? Mimpinya saja nggak benar. Ya. Tapi insya Allah kalau misalkan kita tata cara tidurnya itu sudah sesuai dengan sunnah, insya Allah ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Ini bahas mimpi malahan. Nanti aneh-aneh lagi pertanyaannya masalah mimpi lagi nih. Ya. Ya kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, tentang masalah hadis masalah puasa tarwiyah ini derajatnya adalah maudhu. Ada memang menyatakan itu dhaif, tapi yang sahih itu adalah maudhu, jadi tidak boleh diamalkan. Kalau antum mau puasa ya dari 1 sampai 9 atau pilih 9-nya saja. Tapi kalau antum mau betul-betul mendapatkan pahala lebih besar, mulai dari tanggal 1. Kemudian hari-hari tasyrik kita apa? Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Nah, di situ
pada hari-hari tasyrik kita disunahkan, ini mungkin antum belum tahu kalau ini, makanya anak kasih tahu. Ya ulama ini subhanallah luar biasa ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum au asadda dzikra. Apabila kalian telah selesai menunaikan manasik haji kalian, maka sebutlah nama Allah. Maksudnya takbiran atau berdoa di sini. Au asadda dzikra, atau lebih daripada itu, sebagaimana kalian itu dulu itu mengagung-agungkan ayah-ayah kalian. Ini kebiasaan orang jahiliyah itu kan dulu membangga-banggakan nenek moyang mereka, Pak. Ya. Ini kebiasaan mereka seperti itu. Wa minanasi mayaqulu rabbana atina fid dunya. Dan sebagian manusia itu ada yang berdoa hanya untuk kepentingan dunia. Ya. Tapi apa nanti di akhirat min khalaq, dia tidak mendapatkan apa-apa. Aminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia juga yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan urusan dunia dan kebaikan urusan akhirat. Maka barang siapa yang berdoa tentang masalah doa ini, terkenal doa apa itu namanya? Sabu jagat, masalah. Sabu jagat, Pak. Ya. Artinya antum ini sudah mendapatkan kebaikan dunia seluruhnya. Dan begitu pula mendapatkan akhiratnya seluruhnya. Subhanallah. Mulai dari apa? Hari-hari tasyrik. Antum banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini diamalkan, Pak. Ya. Ini jarang orang tahu kalau masalah ini. Ya, biasanya ya biasa-biasa aja. Ya, tapi ini harus memperbanyak doa ini. Kalau yang sebelumnya memperbanyak apa? Takbir. Boleh mulai dari tanggal 1. Yaitu juga nanti diselingi dengan takbir, enggak apa-apa. Ya. Mulai dari 10 sampai, kalau untuk Idul Fitri takbirannya batasannya kapan? Selesai sholat Id, khutbah selesai ya sudah. Kalau untuk Idul Adha itu sampai tanggal 13. Ya, ini masalah takbiran. Ya. Tapi kalau tempat kita ya kalau Lebaran ya kadang-kadang sampai 3 hari, hampir seminggu kalau dulu kok malah. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau memang syariah memang seperti itu. Ya. Ya, ini tentang masalah puasa pada bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Ya. Ya mungkin itu saja. Kalau ada sesuatu pertanyaan silakan. Karena waktu juga minim ya, sekitar 15 menit ya. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau bertanya, jamaah dulu. Ya, Pak Ijed, monggo silakan. Ini hampir mirip dengan pertanyaan minggu lalu, Ustaz. Niatnya mau akikah tapi karena mendekati kurban, apakah bersama kurban bisa bersamaan kurban atau tidak? Yang kedua, kenapa sebelum sholat Idul Adha itu harus berpuasa dahulu? Itu apa penjelasannya seperti apa? Iya. Jadi tentang masalah mungkin niatnya bersamaan ya, akikah dengan berkurban. Ini sebenarnya ada dua pendapat ya. Yang pertama itu tidak diperbolehkan karena hukum dari berkurban dan akikah itu berdiri sendiri-sendiri ya. Yang dua, pendapat yang kedua ini memperbolehkan karena dia mengkiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya tahiyatul masjid. Tatkala kita masuk masjid dan di situ kita tidak sempat untuk bertahiyatul masjid dan di situ kita sempatnya hanya sholat rawatib, maka ini boleh diniatkan dengan sholat tahiyatul masjid, maka ini akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Terus kemudian juga dengan tentang mandi wajib, di situ bersamaan dengan
hari raya bersama dengan hari Jumat. Nah, ketika itu di situ boleh kita niatkan mandi wajibnya untuk Jumat dan sholat Id. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, tentunya tatkala kita memang di situ ini jalan tengahnya dalam keadaan minim ekonomi, mungkin hanya cuma 1 kambing, ya. Ini tentunya kita boleh untuk meniatkan bersamaan kekah, ya, dengan niat kurban atau kurban diniatkan dengan kekah. Kalau pas memang itu bersamaan dengan kekah, ya. Tapi kalau seandainya kalau kita diberikan rezeki lebih, tentunya ya kita menyembelih kambing 1 untuk kurban, kalau anak laki-laki 2 untuk kekah. Ini jalan keluarnya, ya. Islam itu subhanallah fleksibel, mudah sekali. Jadi gini Ustaz ya. Jadi Ya. kalau pas bersamaan ibaratnya lahir anak itu sebelum 5 hari Atau sebelum 7 hari. atau 3 hari sebelum Idul Adha. Terus pas Idul Adha jatahnya kekah. Iya. Nah itu disamakan, dibarengkan enggak Iya, diniatkan, boleh. Bersamaan ya. Boleh, Jadi tidak apa. Kalau kita kan biasanya itu kan kita anak-anak lama ya, kita belum dikekahkan sama orang tua. Nah kita saat ini kita punya duit untuk kekah. Nah kita samakan kekah dan kurban gimana? Contoh saya ini belum dikekah sama ayah bapak saya. Tapi pas Idul Adha saya mau samakan, itu boleh atau enggak? Iya. Sama. Ini sebetulnya kalau untuk kekah, ya, kalau sudah lewat usia, ya sebetulnya ini masuknya ke bab sedekah, Pak. Tentunya ya ini masuknya ke dalam masalah bab kurban, ya kurban saja. Jadi nanti kalau kekah ini sudah gugur kewajiban. Walaupun itu dinati untuk kekah, itu masuk dalam bab sedekah, ya. Bukan kekah sebetulnya. Karena kewajiban orang tua. Kewajiban satu juga kewajiban orang tua, bukan mengkekai diri kita sendiri. Nah, ini tentang masalah bab akekah. Nah, makanya di sini sangat penting sekali kalau untuk keluar dari ikhtilaf para ulama, itu lebih baik ya kita kurban sendiri, kekah sendiri agar kita terlepas namanya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf itu perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ini kan perdebatan kalangan ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah kenapa kita ya sebelum hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, ini hikmahnya ya sangat banyak sekali. Tentunya ya tatkala kita memang untuk memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal yang paling terbaik. Jadi kita mengkorbankan jiwa kita ya dengan puasa, harta kita dengan sedikit harta kita juga bentuk rasa syukur kita. Karena itu juga masuk dalam bab masalah ibadah. Ya. Ini juga untuk mengikuti sunnahnya orang-orang soleh yang terdahulu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Di situ juga ada nilai-nilai pahala. Jadi ya enggak sia-sia kita melakukan puasa. Ya, tetap Allah akan ganjar, Allah akan berikan. Sampai sholat Id ya, jadi puasa. Ya. Sunahnya kita kalau sebelum Id itu enggak boleh sarapan dulu. Ya. Makanya kalau untuk sholat Id itu disegerakan 1 tombak segera kita sholat agar apa? Imam, maksudnya ketuanya ya itu bisa untuk segera untuk menyembelih hewan kurban, kemudian bisa untuk bawa kita pulang untuk dimasak. Masuk jalur berangkat pulang ya tadi. Kalau ini disunahkan untuk jalur pulang, Rasulullah biasanya itu dia tatkala pulang berlainan tempat. Misalkan jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ada depan nih sekarang. Nah, itu nanti dia muter. Ya. Jalan yang lain ini sunnah. Itu hikmahnya juga banyak sekali. Makanya Islam itu luar biasa. Agar apa musuh-musuh Islam juga ya kalau wah ini Muhammad ini lewat depan ini tak cegat ini, enggak taunya dia pulang itu belakang Pak, muter dia. Enggak ketemu dia kan. Nah, ini rupanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cuma jalannya itu gangnya itu enggak ada lagi ya mau lewat mana? Antum lewat atas ya enggak bisa. Kirain maling lagi antum. Ya. Ya ini kecuali kalau jalannya
banyak. Ya kalau jalan cuma satu, biasanya kalau di kota-kota kan cuma gang-gang ya, nggak ada jalan lain, cuma itu. Ya silahkan yang lain. Yang mau bertanya, Mas? Monggo Mas Yuli. Yang diberikan. Timbang. Ya. Ya, jadi kalau untuk pembagian daging kurban itu memang ada dalam ayat surat Al-Hajj ya 36 37, yaitu masih secara umum, Pak. Ya. Kulu fiha, makanlah daging kurbannya. Ya. Wat'imul qani awal mu'tar, dan bagikanlah terhadap orang-orang yang qani'ah. Qani'ah itu qanaah, orang yang tidak minta-minta, ini dapat. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta, berarti fakir dan miskin. Nah, tentunya dalam pembagian daging kurban ini ya, ini enggak ada peraturan khusus sebetulnya. Ya, ini tergantung dari panitia atau keadilan bagi orang yang berkurban. Makanya saya bilang kemarin ya, hak berkurban itu adalah milik pribadi. Misalnya saya korban kambing nih, saya potong sendiri, itu kan utamanya seperti itu. Ya, itu daging itu masih hak mutlak saya. Ya, entah saya mau bagikan ataukah tidak, kan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan ya enggak seperti itu. Kalau Anda ingin adil, kulu wadakhiru watasaddaku, makanlah, boleh kita makan. Ya. Boleh kalian simpan. Watasaddaku, dan sodakokanlah, kan seperti itu. Nah, tentunya dalam masalah sodakoh ini di sini tidak bisa kata adil itu harus sekilo semua, nggak bisa sebetulnya. Kita ngelihat dari sikon kondisi masyarakat kita. Misalkan ini anaknya ada 5, ya, ini anaknya baru 1. Ya kalau bisa kita beri lebih, itu kata adil seperti itu. Ya. Sepertiga itu mutlak enggak, Pak? Artinya sepertiga itu tidak mutlak sebetulnya. Nah, itu makanya perlu panitia itu hati-hati untuk masalah masalah keadilan. Terus tadi tulangnya tadi ya? Boleh. Tulangnya, jeroannya itu? Jeroannya masuk. Masuk bagian. Ya sebetulnya itu adalah satu rangkaian. Ya masih satu rangkaian dalam masalah berkurban yang berhak untuk dibagikan sebetulnya. Tapi kadang-kadang kalau di masyarakat itu kan tulang, terus kemudian brodot nih bahasa kita itu. Ya. Nah itu. Ya, terus kemudian tulang-tulangnya ya. Ini biasanya bagian orang yang ngerjakan, karena seperti itu. Tidak apa, ya enggak boleh itu dijual dan dijadikan sebuah upah. Misalkan bronca-broncanya tak opai, ya ini enggak boleh. Ya. Kalau memang itu sisanya memang tinggal tulang dan kulitnya dan kemudian brodotnya, terus kemudian dibagikan lagi kepada panitia, itu tidak apa, boleh. Ya. Karena zaman Rasul itu dulu Ali Karmawazah pernah dimintakan apa? Dimintakan untuk mengurusi untanya. Ya, antasaddaku ya biluhumiha, yaitu untuk menyedekahkan apa? Dagingnya. Wajululiha, yaitu apa? Yaitu kulitnya, wajilaliha, dan pelananya. Nah, ini artinya bahwa semuanya itu masuk dalam bab berkurban. Nah, tatkala di situ sudah kita nggak boleh, ya, nggak boleh untuk mengambil bagian dari
kurban, ya. Tah baik dijual maupun dijadikan upah. Tapi apa? Tatkala untuk mengupah, ya, bagi sang penjagal, ya, yu'ti ingdina. Kami nahnu yu'ti ingdina. Kami apa? Mengeluarkan, ya, upah itu dari saku kami. Ya, jadi kalau antum mau ngasih bayaran kepada sang penjagal itu ya dari kita sendiri. Ya, jangan diambilkan ya ini kepalanya, ini bagian yang memotong dan sebagainya, ini khusus untuk biaya upahnya, itu tidak boleh. Ya tidak. Ya, kalau umumnya kalau di Karang itu yang penjagal ya jelas satu kambing biasanya dapat borongan mereka seperti itu. Ya. Ya kalau untuk kita kayak gini kalau masih bisa untuk diatasi sendiri ya lebih baik lah. Ya silakan yang lain. Lagi pertanyaan berkaitan dengan ya silakan. Mas Agus. Ya. Tentang masalah daging yang diambil untuk panitia untuk masak. Sebetulnya ya untuk makan, ya. Ini belum terjadi zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam masalah bab fikih, ini tentunya tatkala sudah dipasrahkan ke panitia, ini tentunya sudah menjadi hak panitia. Ya. Kita boleh untuk mengambil sebagian dari daging, tapi tidak boleh berlebihan untuk dimasak untuk apa namanya panitia. Intinya di situ bukan untuk apa namanya bayaran atau upah, tapi hanya sebatas untuk sebagai sodako. Kalau itu bahasanya sodako itu tidak apa. Tapi kalau itu untuk upah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Hanya sebatas sodako. Intinya kurban itu adalah sodako itu saja. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya, Mas Sigit. Ya, niatnya dadakan. Terus tapi sudah terlanjur pada bulan Zulhijjah potong kuku, potong rambut, potong kumis semua dipotong. Itu tiba-tiba kok niat ya tidak apa boleh karena ada kesempatan pada hari tasyrik ya 10, 11, 12 itu maksudnya itu untuk memberi kesempatan bagi orang yang tadinya tidak niat untuk berkurban karena ada nilai kebaikan ya pahala yang sangat besar. Kemudian kita sudah kadung motong rambut, kemudian kita sudah motong kuku, ini tidak apa boleh ya. Itu juga bukan sesuatu yang diharamkan, sebetulnya hanya sebatas makruh. Kita memotong kuku maupun memotong rambut. Ya. Ini tentang masalah niatnya dadakan, Pak. Ya, niatnya dadakan ketika kita hendak berkurban. Ya. Mau tanya Ustaz. Silakan. Ini mungkin nggak kurban tentang sholatnya ya, Ustaz. Lebih baik atau lebih afdol mana? Kan sekarang kan ada sholat di masjid dan ada sholat di lapangan. Secara baiknya atau faedahnya atau mungkin pahalanya itu di mana Ustaz? Apa di masjid atau di lapangan? Nah, gitu aja. Ya. Jadi kalau untuk sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu memang di lapangan, Pak. Karena salah satu untuk membedakan mana sunnah mana yang wajib. Kemudian kalau di lapangan ini untuk ya kemaslahatan umum, artinya anak kecil, wanita walaupun dia itu sedang dalam keadaan haid itu boleh hadir. Bahasanya hadir bukan sholat ya, hadir untuk mengambil manfaat khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri. Ya, ini kalau di lapangan. Kecuali jika lapangan itu hujan, baru kita di masjid. Yang kedua boleh di masjid jika posisinya memang nggak ada lapangan, adanya punya masjid, Pak. Masjid solusi yang kedua sebetulnya. Di perkotaan itu biasanya kan seperti itu, udah penuh ini. Lokasi itu sudah banyak gang-gang. Ya.
itu boleh di masjid. Ya, jadi alternatif di masjid itu adalah alternatif yang kedua. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Lagi Ustaz, mungkin ini semua hampir orang merasakan, termasuk saya. Bagaimana pada saat sholat, kita sholat Idul Adha itu kan, atau Idul Fitri kan 2 rakaat. Tetapi rakaat kedua kita ini nahan kentut. Apa kita tahan aja sampai selesai atau kita keluarkan? Ini saya pun sering mengalami nih. Walau alam, nggak tahu teman-teman ya. Dan sekalian kalau terlambat. Nah ini terus bagaimana? Apakah kita musuh lagi kalau kita terus ngoyak sholat? Pahalanya bagaimana? Ditambah itu, kalau terlambat juga bagaimana? Misalkan terlambat datang. Oh, Terlambat ya. datang waktu pas sholat atau waktu pas ini. Ya, kalau untuk sholat Id, kalau untuk sholat Id atau Idul Adha, jika kalian itu masbuk, itu tidak perlu untuk mengkodoknya. Artinya dapat 1 rakaat, ya itulah antum sholat 1 rakaat bersama imam. Tapi jika antum itu kebelet kentut, ya, nah tentunya di sini ya antum sudah keluar saja. Ini alternatif pertama. Alternatif pertama antum keluar. Antum cari tempat tempat wudhu lah ya. Nah di situ kan ya mbacuk nek misalnya sampai niki ya muniting mriku nggih. Keluar di situ antum mbacuk itu namanya, enggak boleh. Dan menahan kentut itu hukumnya apa, makruh. Yang repotnya lagi antum mau salam, antum kebelet kentut, Pak. Banyak terjadi ini pasti. Ya. Saya yakin banyak yang menahannya. Eman setahun sekali Nah, Ustaz. ini banyak yang nahannya. Tapi memang kebanyakan seperti itu, ditahan. Ikut salam bersama imam. Ya lah, arek wudu meneh nanggung lah. Iki kok wis waktune entek salat. Ya. Nah solusinya bagaimana? Ya kalau antum pengen afdol amalannya, ya antum cari tempat wudu. Tapi saya tidak mengajarkan antum harus untuk menahan kentut. Ya walaupun itu masih sah, cuma ya tetap hukumnya makruh, ya makruh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak sampai membatalkan. Tapi kalau antum benar-benar sudah kebelet, ya itu antum batal. Ya namanya sudah kebelet betul ya. Darurat itu. Ya antum tetap harus batalkan. Yang lebih baik antum batalkan, antum cari tempat wudu. Ya. Jazakumullah khairan. Silakan yang lain. Ya. Terus kalau misalkan di rumah bisa nggak kita melaksanakan misalkan sendirian ya, artinya sholat sholat id di rumah sendirian. Ya, kalau posisinya masih lockdown gini bisa, Pak. Tapi kalau misalkan antum itu ya istilahnya nggak ada lockdown, kemudian ya tingkat bahaya juga ya tidak begitu besar, ini antum ya disunahkan, apalagi itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Nah tentunya tentang masalah hukum mendengarkan khutbah di sini juga sama seperti kita mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Antum nggak boleh laho itu main-mainan, Pak. Antum mainan kerikil, nah diutak-utak kayak gini. Ini laho. Fala Jum'atalah kalau dalam masalah bab Jumat. Sama antum pahala khutbahnya juga tidak mendapatkan. Ya, terus kemudian juga antum mainan baju ya, diluntung-luntung itu ya, sampai ke atas kadang-kadang, Pak. Ya. Nah, ini untuk khusus karena apa? Termasuk hari Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha itu termasuk adalah hari raya. Ya. Tidur Tapi banyak kan kayak dongeng ya. ya. Kepanasan soalnya. Ya, kalau tidur itu hukumnya adalah makruh. Makanya antum nggak boleh tidur. Makanya Rasul kalau untuk Idul Adha, masuk tidur sih antum. Idul Fitri masih pagi lah, Idul Adha masih pagi. Ya, kalau Jumat kebanyakan pada tidur. Makanya itu ikut sunnah Rasul, yaitu qailullah. Apa qailullah? Itu qailullah itu tidur siang, Pak. Rasul tidurnya itu memang nggak lama-lama. Mulai jam 11, setengah jam lah sampai jam tengah 12. Antum jangan tidur dari jam 10, ini orang malas ini. Bangun jam 11 atau jam tengah 12 ya. Jadi Rasulullah itu
yang paling efektif itu adalah tidur sebelum zuhur. Itu kebiasaan, bukan setelah zuhur. Sebelum zuhur, antum boleh bedakan. Kalau antum tidur sebelum zuhur, ya setengah jam atau 1 jam paling lama, itu insya Allah antum sudah segar semua itu badannya, sehat. Sunnah, qailulah itu sunnah. Itu artinya tidak hari Jumat saja, pada hari-hari biasa juga. Ya, tapi coba antum kalau habis tidur jam 12 sampai ke bawah itu antum bangun bisa asar, rata-rata. Ya. Sudah cukup? Iya. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ya? Enggak ada yang komen? Aku jenat nek kok siji meneh wis waktune sekarang